Mbak Dian izinkan kami berdua nanti memandu acara ini. Siapa yang nggak kenal bintang film Dian Sastro? Berhasil sukses memanusiakan manusia muda. Selamat pagi, selamat siang di daerah 7 wilayah Tarakanita. Selamat siang kepada suster, Bapak Ibu, anak-anak SMA dan SMK Tarakanita se-Indonesia. Selamat siang, Dian Sastrowardoyo. Siang, suster. Terima kasih untuk kesediaannya pada siang hari ini untuk bertemu dengan kami semua, keluarga besar Yayasan Tarakanita, khususnya untuk adik-adik SMA dan SMK Tarakanita se-Indonesia. Halo, apa kabar semua adik-adik? Saya senang banget bisa ketemu kalian semua. Pengalaman saya sekolah di SMA Tarakanita 1 tuh merupakan satu kayak periode waktu yang sangat berkesan buat saya, karena saya jadi benar-benar kebentuk banget, saya terbentuk banget etos kerja sama kayak kegigihan dalam bekerja keras tuh salah satunya terbangun di Tarakanita. Di mana-mana saya ketemu sama alumni-alumni Tarakanita lainnya, biasanya mereka adalah orang-orang yang mau kerja keras dan mau repot. Sampai sekarang, sampai detik ini saya masih bangga sekali saya alumni Tarki, dan saya percaya saya mungkin nggak akan jadi orang yang kayak gini kalau saya nggak sekolah di Tarki dulu. Kalau anak Tarki tuh kayaknya udah mendarah daging gitu loh sama diri, jadi dia memang selalu mandiri. Dan jadi anak Tarki sampai sekarang saya bangga banget deh jadi anak Tarki. Mudah-mudahan kalian adik-adik juga merasakan kebanggaan yang sama dan merasakan manfaat yang sama udah bersekolah di Tarakanita seperti ini. Waktu saya masih muda, saya tuh masih nggak tahu sebenarnya passion saya apa. Dan kalau misalnya sekarang teman-teman yang lagi duduk di bangku sekolah masih nggak tahu saya passionnya apa, dan masih bingung, nggak punya gambaran kira-kira nanti saya akan kerja menjadi apa, di bidang apa, itu normal banget. Perjalanan aku dari waktu di bangku SMA sampai sekarang aku tahu betul passion aku itu apa, itu perjalanan 20 tahun, teman-teman. Dan nggak apa-apa banget kalau kita masih selama bertahun-tahun itu masih mencari-cari kita itu sebenarnya cocoknya di mana ya. Sebenarnya selain mencari passion juga mencari makna. Kenapa saya mengerjakan pekerjaan yang saya lakukan. Kita punya makna, kita jadi punya passion lebih besar untuk bisa mengerjakan pekerjaan kita dengan lebih baik. Apa saja tantangan atau challenges yang kakak alami selama kakak memulai perjalanan menemukan passion kakak, khususnya dalam saat kakak duduk di bangku SMA, dan bagaimana cara kakak mengatasi hal-hal tersebut? Terima kasih, selamat pagi. Jadi gini, kalau perjalanan saya itu, dulu tuh saya sempat juga loh, saya kan anak bahasa waktu kelas 3, dan sempat dulu tuh saya punya kayak analogi bahwa kalau kita anak bahasa tuh kesannya pilihannya tuh jadi lebih terbatas dalam memilih jurusan perguruan tinggi. Jadi tuh saya sempat banget kepengen justru gimana caranya saya nggak jadi anak bahasa, gimana caranya setidaknya saya IPS gitu loh. Padahal sebenarnya saya justru bahagia banget saya tuh anak bahasa gitu loh, karena saya jadi dapat pendalaman Pak Mayan ya sebutannya, kayak saya bisa jadi menikmati jurusan filsafat justru karena saya anak bahasa, karena saya biasa baca karya sastra gitu ya Pak ya. Jadi ya. Ada nilai-nilai di situ. Ada nilai-nilai kemanusiaan yang mungkin saya lebih akan gali lebih dalam karena saya anak bahasa, karena jam pembahasan sastra dan bahasa Inggris, jadi ibaratnya sastra Inggris pun juga lebih dalam daripada kalau saya jadi anak IPS maupun anak IPA. Saya sempat sekolah di Fakultas Hukum di UI, cuma 2 semester doang, saya keluar. Bukan karena saya nggak mampu apa gimana, tapi ternyata karena saya nggak cocok di hati nurani saya. Karena saya nggak passionate terhadap materi yang diajarkan di Fakultas Hukum. Jadi saya bisa tahu ternyata panggilan saya itu di seni dan di film, dan kenapa saya akhirnya bangga saya kerja di dunia hiburan, itu juga baru 10 tahun terakhir. Karena dulu waktu saya seumur kalian, saya tuh punya analogi ke sana, dunia hiburan atau dunia seni itu bukan sesuatu yang keren, bukan sesuatu yang bisa dibanggakan di depan orang tua atau di depan keluarga besar gitu loh. Orang dengan kerja kreatif itu bisa jauh lebih sukses selama kamu memiliki passion dan mendapatkan makna kenapa kamu melakukannya. Mestinya sih kamu nggak masalah kerja apapun aja selama itu bisa ada manfaatnya buat banyak orang. Terima kasih Kak Dian. Udah jelas. Ya. Selama Kak Dian berkarir sejauh ini, apakah kakak pernah mengalami suatu kegagalan? Dan bagaimana caranya kakak bangkit dari kegagalan tersebut sehingga menuju kesuksesan dan bisa menemukan passion kakak seperti sekarang ini? Pemahaman kalau kegagalan tuh sebenarnya nggak ada yang namanya kegagalan beneran. Ada tuh namanya belum berhasil gitu. Jadi justru
ada di bawah tuh penting, harus kamu rasain. Karena justru biasanya yang aku pelajarin ya, kamu itu belajar paling banyak dapat pelajaran dalam hidup kalau pas kamu lagi di bawah. Bagaimana cara mengembangkan passion kita agar lebih berkembang lagi? Kalau kamu kurang passionate, kalau kamu kurang bersemangat tentang apa yang kamu pilih, berarti ada kemungkinan itu bukan pilihan yang baik buat kamu. Cari dalam hidup ini itu bukan tujuannya. Bukan jawaban bahwa, oh passion saya ini, kerjaan saya tuh ini. Tapi perjalanannya yang bikin kamu mondar-mandir kemana-mana itu. Sebenarnya hidup tuh itu, perjalanannya. Hidup itu prosesnya. Selamat siang Kak Dian dan Iya. Bapak Ibu Guru. Ya. Saya mau bertanya nih. Dulu kan saya pernah mencoba masuk ke dunia kerja. Saya sempat 3 bulan lah saya masuk dalam kantoran. Saya berhenti itu dikarenakan posisi saya yang tidak disukai oleh banyaknya karyawan. Bagaimana sih caranya kita itu bertahan di saat posisi tekanan seperti itu? Biarin supaya kita tuh bisa bertahan dalam desakan. Caranya tuh adalah gini, kita tetap harus baik dan tetap harus punya prasangka positif terhadap mereka semua, prasangka baik. Usaha seperti apa yang kakak lakukan dalam mengatasi stigma-stigma buruk terhadap kakak sendiri? Kan setiap orang pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Yang penting be truthful to yourself gitu loh. Kalau kamu tahu kamu melakukan ini karena ini ngikutin ya itu sense of kebenaran yang ada dalam diri kamu, ngikutin hati nurani kamu. Kamu mungkin belum bisa memformulasikannya secara kata-kata, tapi secara feeling kamu tahu kamu melakukan sesuatu yang jujur gitu ya. Sesuatu yang merupakan your calling dan untuk kebaikan orang banyak, nggak cuma buat kebaikan kamu sendiri. Stigma atau pendapat negatif orang, mau positif mau negatif, ya itu efek samping. Yang penting tuh apa yang kamu pikirkan terhadap diri kamu sendiri. Gitu. Bagaimana cara untuk menjaga konsistensi dengan apa yang kita lakukan? Karena anak sekarang kan tadi sudah dikatakan cepat bosan, cepat menyerah. Bosan tuh nggak apa-apa, boleh kok, boleh. Agak sedikit males banget, nggak apa-apa, boleh. Satu kuncinya, jangan stop. Bagaimana kakak menemukan passion menjadi seorang aktris dan apakah kakak pernah merasa diragukan oleh orang-orang terdekat kakak dengan passion yang kakak pilih? Jadi sebenarnya passion-nya waktu itu awal-awal jadi aktor saya nggak passionate. Makanya sekarang saat saya jadi produser, saya jadi jauh lebih passionate. Saya mau buktikan akhirnya dengan prestasi saya, dan saya akhirnya senang banget saat akhirnya keluarga besar bisa melihat bahwa prestasi saya di dunia hiburan itu bukan hanya untuk nyari duit dan nyari popularitas, tapi justru saya bisa menggunakan popularitas untuk hal-hal yang jauh lebih baik. Kalau saya ngejalaninnya dengan niat yang baik, sebenarnya saya juga bisa punya impact sosial yang nggak cuma self-indulgence, selama kita bisa membuktikannya dengan prestasi yang lebih berbobot itu tadi. Gitu. Cara kita bisa meyakinkan diri bahwa passion yang kita punya itu bisa menghidupi kita nantinya. Kalau boleh tahu, kamu passionnya apa ya? Kalau boleh tahu. Kebetulan aku suka nulis gitu. Kira-kira masuk nggak di hitungan? Kalau kamu udah tahu gaya hidupnya segini, berarti kalau saya mau keluarin buku, kalau kesuksesan ini, berarti ini, ya kamu harus mengembangkan diri sampai sejago si penulis kamu itu. Misalnya kamu lebih jago daripada penulis idola kamu pun, keberuntungan kan belum tentu ada di pihak kamu. Itu benar-benar tinggal kamu berdoa aja dan positive thinking. Selamat siang, Mbak Dian. Siang. Sungguh luar biasa ya. Siang hari ini meaningful in life itu sering muncul. Jadi ini penting sekali. Memang mungkin itu kata yang mudah diucapkan, tetapi itu tadi ya harus ada kesatuan antara rasa, nalar dan kehendak berbuat. Kemudian dirasa kembali begitu ya, proses yang harus kita hidupi. Tidak ada kegagalan beneran. Tinggal pilihan kita untuk menemukan semangat baru untuk membuktikan keberhasilan. Ketika di bawah, kita memiliki momen untuk berhasil, momen untuk belajar. Jadilah versi terbaik dari diri kamu. Dian Sastrowardoyo. Sekali lagi, atas nama Yayasan Tarakanita dan teman-teman dari Tarakanita Crisis Center, bekerja sama dengan SMA Tarakanita 1, kami mengucapkan banyak terima kasih, profisiat, dan semoga kita semua sukses sebagaimana Mbak Dian telah merasakan kesuksesannya sendiri. Amin. Amin untuk kita semua.